work, 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 work. I ain't gotta go to work, 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 work. Let your body do the work, 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 work. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semua sehat kan? Nah, di sini Miss mau tanya, siapa yang punya peliharaan bangau di rumah? Atau mungkin yang pernah melihat kera ada nggak? Nah, pada pagi ini Miss akan mendongeng yang berjudul Sang Bangau dan Kera. Sang bangau adalah seorang bangau yang baik. Dia sering sekali membantu. Dan sang bangau ini tidak pemarah. Sedangkan sang kera merupakan kera yang sangat licik. Sang kera seringkali memanfaatkan kebaikan sang bangau. Nah, mau tahu nggak gimana kelanjutannya? Mau tahu? Nanti waktu Miss mendongeng, kalian semua harus mendengarnya. Karena nanti Miss akan ada pertanyaan dan siapa yang bisa menjawab pertanyaan Miss akan Miss kasih hadiah. Yeay, oke. Silahkan ditonton videonya ya. Sang bangau dan seekor kera. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor bangau dan seekor kera. Mereka sudah sejak lama bersahabat dengan baik. Namun, sang kera adalah kera yang sangat licik. Dia sering sekali memanfaatkan kebaikan sang bangau. Hingga pada suatu hari, ketika sang bangau dan kera pergi ke sebuah danau untuk menangkap ikan, sang kera pun berbuat licik. Ketika sang bangau menangkap ikan dari danau, sang kera hanya duduk diam dan mengumpulkan ikan tersebut. Setelah selesai menangkap ikan, mereka pun membagi dua hasil tangkapan tersebut. Namun, rupanya sang kera berbuat licik. Dia sudah menyembunyikan sebagian hasil tangkapan tersebut. Sang bangau pun mengetahui hal itu. Namun, dia tetap sabar karena sang kera adalah sahabatnya. Hingga pada suatu hari, sang bangau dan sang kera pun berbicara. "Hai sahabatku, ada yang ingin aku katakan kepadamu," kata sang kera kepada sang bangau. "Apa itu?" kata sang bangau. "Begini, di seberang pulau sana terdapat sebuah hutan, dan di sana ada banyak sekali katak dan belalang. Nanti kamu bisa makan dengan puas." Mendengar hal itu, sang bangau pun berpikir, apakah yang dikatakan oleh sang kera itu benar atau tidak? Lalu sang bangau pun berkata, "Apakah yang kamu katakan itu benar?" Lalu sang kera pun menjawab, "Ya, benar sekali." Lalu singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke sebuah pulau yang ada di seberang sana, yang terdapat hutan yang sangat lebat yang banyak tumbuh pohon sawo. Lalu sang bangau pun membawa sang kera di atas punggungnya dan mereka pun terbang. Dan ternyata sang bangau itu kelelahan. Tetapi sang kera berusaha mengajak sang bangau mengobrol di sepanjang perjalanan. Sang kera pun berkata kepada sang bangau, "Sahabatku, sabar ya, sebentar lagi kita akan sampai." Sang bangau pun berkata, "Tetapi sayapku sudah mulai lelah karena kecapean dari tadi di perjalanan." Sang kera pun selalu mengajak sang bangau mengobrol. Hingga mereka sudah melihat bahwa hutan tersebut sudah nampak dari kejauhan. Setelah sampai di sana, sang kera pun langsung turun. Dia langsung melahap semua pohon sawo yang ada di sana. Sang kera pun sangat kenyang memakan sawo yang sangat matang dan manis sekali. Dan akhirnya, sang kera pun kekenyangan dan tertidur di atas pohon. Sementara
sang bangau kelaparan karena dia tidak melihat ada belalang ataupun katak dan binatang sejenisnya makanannya di sana. Sang bangau bingung. Dia melihat ke sekelilingnya. Tak ada satupun katak atau belalang yang lewat. Lalu sang bangau pun berkata kepada sang kera, "Hei sahabatku, di manakah belalang dan katak yang engkau janjikan? Dari tadi aku melihat tidak ada yang lewat di sekelilingku." Mendengar hal itu, sang kera pun khawatir karena ternyata sang kera berbohong kepada sang bangau. Lalu sang kera pun menjawab, "Kemarin di sini banyak belalang dan katak sahabatku, mungkin mereka sudah pun pindah ke pulau seberang." Mendengar hal itu, sang bangau pun kecewa. Dia sudah sangat kelaparan. Sementara sang kera sudah kenyang karena memakan buah saut tersebut. Lalu sang bangau pun berkata kepada sang kera, "Baiklah, jika tidak ada makanan di sini, aku akan pulang kembali ke kampung." Mendengar hal itu, sang kera sangat ketakutan. Lalu sang kera berkata, "Ya sudah kalau begitu, bawalah aku kembali pulang ke tempat asal kita." Sang bangau pun berkata kepada sang kera, "Maaf sahabatku, sayapku masih lemah. Jangankan untuk membawamu, untuk terbang sendiri saja aku tidak kuat." Mendengar hal itu, sang kera pun berkata, "Ya sudah, kita tunggu saja sampai kekuatanmu pulih dan bisa membawaku terbang kembali." Lalu sang bangau berkata, "Bagaimana bisa aku tahan di sini sementara aku kelaparan? Nanti kamu akan membuatku mati kelaparan di sini." Lalu mereka pun kebingungan. Lalu sang bangau mengingat perkataan sang kera yang katanya sang kera pintar dalam membuat perahu. Lalu sang bangau pun berkata supaya sang kera membuat perahu tersebut. Ternyata sang kera licik juga ya. Ternyata dia tidak bisa membuat perahu tersebut. Lalu sang kera pun ketakutan karena sebenarnya dia tidak bisa membuat perahu tersebut. Lalu sang kera pun berkata kepada bangau, "Baiklah, aku akan membuatnya, tetapi kamu membantu aku ya untuk mengumpulkan tanah liatnya, karena ini nanti akan memiliki proses yang lama." Lalu sang bangau pun setuju untuk membantu sang kera tersebut. Singkat cerita, perahunya pun jadi, dan mereka memakai perahunya untuk menyeberangi danau supaya kembali ke asal mereka. Ternyata perahu yang dibuat oleh sang kera tersebut tidak begitu cantik dan tidak kuat. Dan di tengah danau tersebut, badai pun datang. Ombak, gelombang, dan angin yang kencang menerjang perahu tersebut. Perahu tersebut menggoyang. Sang kera sangat takut karena sang kera tidak bisa berenang. Tetapi sang bangau hanya tenang saja. Di pikiran sang bangau, jika nanti perahu ini akan hancur, dia masih bisa terbang karena memiliki sayap. Dan ternyata badai semakin kencang dan perahunya pun berantakan dan terbelah. Sang bangau langsung mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas. Sementara sang kera mengambil puing-puing perahu yang sudah terbelah tadi untuk membantunya berenang. Karena sang kera tidak bisa berenang, dia pun akhirnya tetap memegang puing-puing perahu yang sudah terbelah tersebut. Tapi lama-kelamaan sang kera tidak sanggup, kakinya kram, dan akhirnya sang kera pun tenggelam dan mati. Sedangkan sang bangau tetap bisa terbang dan menyelamatkan diri. Dan sang bangau pun pergi ke tempat asal mereka. Sekian dan terima kasih. Halo semua, bagaimana dongengnya? Menarik kan? Gimana? Bisa nggak kita dengarkan di sana? Sang bangau itu bangau yang baik bukan? Dan sang kera yang sangat licik.
Nah, anak-anak, kalian sudah menonton video dongeng Miss tadi kan? Sudah mendengarkan dongeng Miss juga. Nah, dari sana bisa kita ambil pesan moral yang kita dapat bahwa kita jangan sering memanfaatkan kebaikan orang. Karena apa? Itu hal yang tidak baik. Karena jika kita sering memanfaatkan kebaikan orang, itu merupakan perbuatan yang tercela dan kita akan mendapatkan ganjarannya sendiri. Jadi, jangan sering-sering memanfaatkan kebaikan orang ya. Jika seseorang berbuat baik kepada kita, maka sebaiknya kita juga harus berbuat baik kepadanya. Dan jika kita tidak bisa membalas kebaikannya, setidaknya jangan pernah mengecewakan dia. Oke? Baiklah, sekian video Miss pada kali ini. Sampai jumpa. Quack, quack, quack.